87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak Pro 4 kembali kami hadir menemani Anda, saya Wan Kahfi akan bersama Anda dan sanak di kesempatan malam hari ini bersama narasumber kami seperti biasa ada Haji Anang Syahrani akan membahas tentang si Palui Pindah Musti. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh apa ya, kayak so iye begitu ya. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kapian? Alhamdulillah. Pindah jauh mikrofon nih Pak Anang, parahnya sedikit. Nah, iya. sehat ya Kapian? Alhamdulillah sehat walafiat ya Wan. Alhamdulillah sehat lah. Iya, Oke. iya. Tapi masih pindah pakai baju dinas nih, balik dari kantor kalau langsung ke sini. Mun ulun babulek Oke. kira-kira seperempat jam jadi waktunya. Ada sampat lagi lah. Sampai lagi. Tapi kantor di mana wah ini Pak Haji? Sementara kami masih satu atap lawan Kementerian Agama. Heeh. Jadi sinergitas tetap jalan. Oke. Kemudian sambil juga menunggu anggaran yang diberikan lawan kita. Oke. Nah, lawan kita sudah menyampaikan secara lisan, kemudian juga surat dengan Pak Wali Kota untuk audiensi dahulu, Oke. karena ini kementerian baru dan juga ada keputusan menteri ya kita sampaikan sudah. Ya. Nah, mungkin dalam beberapa bulan ini, tapi yang jelas untuk kelengkapan dan kesiapan dokumen jamaah calon haji ini sudah aman. Lagi sibuk ngurusi haji berarti ya Pak Haji. Aduh, karena padahal 2 bulan tapi kan persiapan kelola yang jauh-jauh hari ini karena sudah mulai pelunasan kalau nih. Sudah selesai. Sudah beres kalau nggih. Jadi haji itu sebenarnya warnanya datang bulik tuh 6 bulan. Nggih. 6 bulan berikutnya tuh Persiapan pulang. Jadi sebenarnya Karena berkeuntungan. ada bakat untungan, tetapi itu adalah dalam rangka memberikan yang kalau ini itu dalam renstranya itu ngarannya aman, Nggih. nyaman, bermartabat. Aman, nyaman, bermartabat lah. Kemudian ramah lansia, ramah perempuan, nah itu artinya ramah disabilitas. Yang diutamakannya itulah, Ya, itu Inge. nanti Jadi tagline yang tahun tagline-nya ini. Inge Ya. tahun ini. Nah, jadi apa kisahnya kita nih si Palo ini Pindah Musti kenapa pulang? Jadi ulunnya sebujurnya anak mengangkat kisah Inge. nang dahulu pernah ditulis. Inge. Nah, karena ulun baisian parukunannya, nah Oke. ulun kada hendak juga kisah itu nang mengarada wara jurang. Iya, Nah, bujur. jadi ada rujukan walaupun ini hasil sebuah inspirasi dari seorang penulis yang mengisi dahulu di masa-masa kita nang ramiannya itu apa ngarannya hiburan kita lah zaman itu. Nah, jadi kita himbung benar bahari itu bilanya membaca kisah Palo ini. Nah, hari ini malam ini, nah ketinggalan hari lah karena seharian begawi nih. Nah, jadi kenapa Palo itu Pindah Musti? Nah, jadi si Palo ini kisahnya Bung Awan lah. Inge. Mintuhannya ini berlangganan surat kabar. Inge. Padahal si Palo ini bebayanya juga bisa berjuju membaca. Cuma bisa menambah he. Inge. Nah, lalu dalam kisah ini hasil dari penerbit PT Grafika Wangi Kalimantan lah. Inge. Kumpulannya. Ulun dapat ini tahun lawas panas dulu nih. Bisa 15 tahun 20 tahun yang telah lewat sudah ini kisahnya ini. Perukunannya nikah. Nggih. Inge. Nah, pokoknya ulun menyambat aja nalah anunya dulu ulang tahun BIPOS yang ke-37. Inge. Nah, Waktu itu wah ini BIPOS berapa tahun dah? sudah 70 kah? Nah, sebenarnya tuh sudah Inggih. 50 kan 60 kan tahunnya Inggih, nah, makanya lihat itu. nah. Jadi kisahnya nih
si Palui ini sebujurnya Bina Musti ini karena apa mintuhannya balangganan surat kabar. Waktu itulah. Iya, bahari Inggih, itu. inggih, Nah kisahnya kayak inilah aku baca aja bejujuk bahasa Inggih. Banjar nih. inggih. Indah dipadahakan orang kada tahu habar berita. Palui umpat jua belangganan surat kabar. Inggih. Saban sore Palui duduk di kamar tamu membaca surat kabar. Jadi wane di kamar tamu ini duduk membaca surat kabar. Maka Inggih. nyaring. Inggih. Limbahanu pindah menyaring membacanya. Nah limbahanu itu kan pindah nyaring karena nyaring karena Inggih, gamat. inggih. Nah, supaya orang-orang nang lalu lalang tahu nang Palui bisa membaca surat kabar juga. Iya. Nah mesti tadi. Himung mintuhannya mendengar Palui membaca surat kabar tadi. Inggih. Ya bah, minanto ko neja artinya. Awa aja di anak orang padang orang beranak gitu nah. Orang barat itu orang beranak orang banyak tuh orang beranak mana. Inggih. Bini Palui bisa jua pang membaca sedikit-sedikit. Tapi terpaksa begemet. Supan kalau kedengaran orang, nah bininya bisa juga baca. Cuma supan kedengaran orang. Inggih. Napang bebaya bisa membaca saantum dua antumannya. Tapi bila habis membaca surat kabar, manduh-anduh kesah lawan orang. Tahu Inggih. lawan manduh-anduh wan. Apa hiperbola tuh berlebih-lebihan lah. Lebihan. Inggih. Nah, jadi manduh-anduh kesah lawan orang subalah menyubalah. Nggih. Jadi nyanya pindah pa iyanya. Nemusti tadi. Macam-macam habar nang dipadahakan lawan kekawanannya nang baelang. Ka rumahnya. Inggih. Nah, mintu Palui ka bebujuran buta huruf bada dua. Jadi kan dia bisa membaca mintuhannya nih. Inggih. Jadi Sidin kada tertarik hendak membaca surat kabar tadna itu. Tapi imbahanu minta baca akan jua lawan Palui. Hendak jua Sidin mendengarkan berita dunia. Tapi nengarannya si Palui panyarikannya kada ada lawanannya. Penyangitan Palui ini. Inggih. Pamuyakan ada lawaninya juga. Muyaknya juga disuruh. Bila kada disuruh dibacanya, bila disuruh kada hakon. Nah ini si Palui ini nang pinamustinya tadi. Lantaran terlalu rancak mintuhannya menyuruh membaca akan surat kabar tadi, Palui lalu muyak juga. Dikabulakan aja Palui orang Tuhan yang berdua nenek. Hari itu Palui duduk di kamar tamu membaca surat kabar nang hanyar datang. Nah kebetulan bahari itu wane Inggih. bersepeda orang mantar tuh. Oh inggih bujur, bahari bersepeda. Sepeda ada antara. Amunnya orang kerja tawaka. Tawak. Ini bahari lagi Inggih. lah. Nostalgia kita. Inggih. Oh ini kayak pakai online sudah kabar. Kerja lagi deh Lagi. inggih. Bahari kegasan bungkus napa ta banyak banget ta. Bungkus nasi kuning. Nasi kuning. Pina nyaring sedikit pada biasanya mendengar mintuhannya lalu hendak minta baca akan juga. Jadi mintuha Palui ini hendak juga minta baca akan. Inggih. Kudangar pinarami banan nang ikan baca tadi laki aluhai ujarnya. Oh jangan. Oh aluh inggih. Nya aluh kan Iya. anaknya kan. Inggih. Nyonyok kadang nyebut aluh pang laki aluhai. Iya inggih. Ya macam habar wayah ini ada kebanjiran, ada pertandingan orang main bal, ujar si Palui. Ada juga habar orang nang menyakitakan hati, macam dunia para kiamat, ujar Palui menyahuti. Macam-macam aja. Itu mepek mintuha kato. Coba pang laki aloh bacakan orang nang main bal tadi. Nah rupanya tertarik lawan nang main bola tadi. Nggih. Si Dian ketujuh main bola lah. Ya. Bahari lagi aku masih anom. Aku pemain bal juga. Jadi aku tertarik lawan apa nang ada orang main bal juga. Beritanya ada tuh. Bacakan itu. Lalu Palui ini membaca pertandingan main bal tadi. Nah bahari itu kalau main bola tuh main bal ngarannya Inggih. waneh. Inggih. Lalu membaca waneh. Di Jakarta ujar si Palui. Ada orang main sepak bola antara Indonesia wan Hongaria. Ujar Palui nih. Ini membaca lah. Inggih. Banyak banget penontonnya, rame sekali di sana. Di antara permainan yang menarik adalah permainan yaitu ada nang ambung-ambung dan main sepak-sepak. Ujar Palui. Inggih. Membacakan kan. Penonton nang tadi ada nang picak-picak. Dan ada nang tingkung-tingkung. Ujar Palui. Membaca surat kabar tadi. Iya. Sadang lah kaluhai aja. Ujar Muntuh Palui. Lamun kaya itu ika membaca mengenai diri kami ngarannya.
Kada usah ikam berlangganan surat nah itu laki aluhai. Atau ikam sarak aja lawan anakku. Ujar mintu pale besarek. Limbah mandang mintu hanya besarek paksa pale berdiam. Manyahuti kada wani lagi wane. Enggih bujur. Tersinggung mintuha. Mintuhanya nang bini-bini bebaya datang bemamaya juga. Takana buku sekalinya ujar palu yang dalam hati. Napang mintuhanya mata sidin picak. Oh, pulang. Mintuhanya nang bini-bini tangan sidin tingkong. Enggih. Bakas talanggar sepeda motor. Itu nang sidin sarek lawan si palu tadi. Enggih. Nah, lalu palu ini dipadahkan pina musti. Nah, apa yang bisa kita ambil nih? Artinya kita mau nak membaca berita juga lo ya, ano-ano wane. Enggih. Dilihati juga segmennya nang mana nang jangan menyinggung orang. Bujur. Itu nang jarang wang ini tuh ada diedit dulu. Nah, Iya, ada editornya. Editornya. Enggih. Jadi jangan juga paraga pina musti, pina bisa, pina pak iyanya. Nah, ini ya tadi bahasa kami hiperbola tuh mandu-anduh. Enggih. tadi. Kayak Nah, terlalu berlebihan. Berlebihan. Jadi tujuan palu ini bagus saja Pak membaca berita. Enggih. Rupanya mintu hasidin ini kan tujuh. Artinya main bal. Enggih. Nah, cuma nang tadi nang menyambat nang padaringan sidin tadi. Enggih. Neng itu molah sidin sarek. Karena mungkin palunya kemaukan juga kalau Memaukan disuruh. terus. Nah, jadi artinya dalam ilmu komunikasi itu kita harus bisa membaca. Kadang-kadang kita ini mengabulakan selera orang tuh. Enggih. Amun kita kada bijak bisa berakibat lawan kita juga itu. Bujur. Enggih. Nah, ini dang sanak perampat kenapa jadi si palu ini kita angkat? Karena zaman wayah ini kita banyak nang pina musti. Kenapa nang pina musti tadi? Nang bebaya bisa tampil ini jangan kita harus ada ilmunya sehingga kita kawa dipertanggungjawabkan apa yang kita pandirakan. Ya kebanyakan kayak itu Bang Pak Haji lah kayak orang tuh kisah iyanya padahal ilmunya gin kada seberapa. Nah, Maka yang memberi muar tuh lah kencang ampunnya aja kada kalau di debat lalu jago ciak. artinya itu jangan kita kalau orang ya mohon maaf Bang lah, Enggih. kita sudah diberi label umpamanya nih ruang budaya, ya kita bergesah budaya. Enggih. Kayak Palu ini kan sebenarnya cerita fiksi juga Bang, karena Iya. dalam kehidupan tuh Apa jalur orang Islam tuh di Islam tuh Israiliyat lah. saya lihat lah, Enggih. artinya kisahnya tuh Karang-karangan fiksi, tapi memang ada nasihat ada di dalamnya. nasihat di Enggih. dalamnya. Nah, kalau kita ambil dalam kehidupan ini banyak juga nasihat, Enggih. ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, Nah, ada dan yang sudah mana pindahan ini pinanya orang pelihari nih. pelihari Abah Sopian nenek. Kayaknya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bujur lo. Paham. Kayak apa Abah Sopian? Yang sepak bola tadi main bola. Sepalo ini. Jadi pernah pembalas saya aja kayak sepak bola aja nih. Yang kita pajar tadi. Main bal. Itu bubuhan kakawalan Palu itu kan kayak Pacil, Garbo, Sulamak. Berkesahan nonton bareng nih. Nonton bola. Palu ini berdiam aja. Rame banget aja malam tadi jer. Piala Eropa jadi segala macam-macam berkesahan nih. Akhirnya Palu ini berpenderjo indah kalah. Ikam di mana lo ya malam tadi? Di Paumaan, tapi aku nonton bola jadi Paumaan. Jagoan di mana ada gitu di Paumaan di pondok. Nah, anak tahu ikam datang ikan ke Paumaan. Anak makan jago, anak makan jawo segala macam. Tawa sambil kita nonton bola aja. Penasaran nih bubuhannya nih. Tulakan. Malam besok datangan nih. Kalau sudah menghadang nih lawan sudah menang disambat nih makanan-makanan teh. Mbak itu datangan bubuhannya tuh. Dilihat di dalam pondok ada TV. Oh dia nonton bola. Ikam lagi mana TV-nya? Itu nang begantung tuh napa? Kita lagi bola. Kalau aku nonton bola aja. Malah biu lah. Bujur kalau aku nonton bola. Makanannya Pak? Buahnya kadang-kadang ada bersuara lagi. Ada lah aku nyambut nonton sepak bola aja Budi Paloy. Nonton bola lah.
Iya. Nah itu aja kisah di balai. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Ini bola bergantung nih judulnya. Inggih. Itu amun ada orang Banjar tuh harus belajar bertahun-tahun dulu supaya kau memahami arti Mahalabiu nih. Ini ada juga bahasa tuan nih. Orang Banjar nih jar. Saking haratnya. Nggih. Ditunjuk aja nyiur tuh gugur aja. Nggih. Bingung kawan kita waktu itu datang ke rumah. Kenapa aja kita? Amang Sarani juga belum bingung kata-katanya tuh aja. Kenapa aja kita? Ditunjuk aja nyiur tuh gugur aja. Kalau bahasa ulun tuh ambigu gitu. Nggih. Kenapa aja pengen madakan ambigu aja? Artinya ragu-ragu nih. Artinya amun pen andak julun. Bungawan nih. Ulun andak nih. Nggih. Nyiur ditunjuk pasti gugur. Ilah jar. Hanya paham. Kan kalau kita bahasa aslinya tuh, Nggih. orang Banjar aja ditunjuknya aja gugur nyiur. Kalau bahasa aslinya ditunjuk tuh ambil ilmu. Iya. Berdiri dengan telunjuknya nah, Nggih. ditunjuknya nyiur tuh gugur. Iya. Tapi kalau bahasa aslinya nyiur itu ditelunjuk gugur. Hanuan bahasa Banjar nih mana? Nggih. Dasar bujur mahala. Makanya itu juga nih amun lain orang Banjar harus belajar bertahun-tahun dulu supaya paham. Nah. Sama Pinang Musti tadi kalau Palui tadi kan itu membaca berita. Nggih. Nah kalau Abang Sopian tadi, orang si Garbus yang itu menakune. Nggih. Kisah Liga Eropa kan, orang kisah di TV nih. Nggih. Ada Palui ini judulnya tuh menonton bola. Bukan menonton main bola Inggih. atau sepak bola. Lalu abot kekawanannya protes di Pahumaan, ya masa ada TV aja. Nah kan bahasanya. Inggih. Cuma kata-kata Palui tadi, aku malam tadi menonton bola. Cuma kan ada kisah gol, Jujur. ada pemainnya. Kan kita kuni. Aku mau nonton bola, Aku jujur. nonton bola, cuma Palui ini hinep. Nggih. Bola itu siapa yang mencetak golnya kadada. Liganya liga apa kadada. Nggih. Jam berapa Jam kada berapa tahu. kada tahu juga. Itu Nggih. kisah. Lalu protes ke kawanannya. Nah ini kisah. Nah cuma tertinggal kisah lah makanannya lah makan jagung macam tadi. Nggih. Bujur. Itu nanti tinggal deh Abah Makanya Sopian. ulun takutnya Abah Sopian tadi juga mana makanannya Abah Sopian. Nah, ini Pian harus bebulik pulang. Abah Sopian harus menjelaskan masuk ke pulang kami menjelaskan nih. kami. Inggih. Nah jadi sahabat budaya dan sanak badataan ini adalah hasanah kebudayaan kita. Artinya kecerdasan tutur. Inggih. Tapi jangan salah mengelola kata-kata. Bujur. Kata-kata ini juga yang bisa menjadi kita bisa, ya mohon maaf lah, tersandung hukum. Bujur. Nah kata-kata ini membullying macam jangan kita. Nah jadi kita pilihlah kata-kata yang cerdas, kata-kata yang mendidik, Inggih. kata-kata yang memberikan support, semangat, dan juga menambah pengetahuan. Nggih. Nah, jangan sampai kata-katanya kada jelas kena bisa. Bujur. Itu Bang, wah ini kan kada lagi mulutmu harimaumu tapi tanganmu harimaumu. Tanganmu harimaumu. Kadang kan Inggi orang ini kan bisa salah mengartikan apa yang Iya. kita sampaikan padahal sebenarnya bujur. Nggih. Cuman salah titik komanya lalu beda arti penyampaiannya. Ini kan terjadi nih, wah ini Pak Haji lah di anak muda kita zaman sekarang kayak itu nah yang apa yolah istilahnya ya bahasanya tuh kalau bahasa ulun tuh ketujuh apa sih ketujuh apa kalau bahasa Melayu ulun tuh kayak suka jagat pikiran orang lain. Ya. Kayak maksudnya tuh ketujuh mengurusi hidup orang kayak itu nah padahal pekawan kada, tahu kada. Selok belok orang kada tahu. Inggih, Kayak umpat mau komen yang kada jelas saja. jenjang orang kehidupan kada tahu. Inggih. Perjuangan orang kada tahu. Inggih. Nah, ini juga berbahaya lah. Inggih. Jadi kita sebujurnya kembali pulang kepada agama. Nah, jadi agama itu memberikan apa namanya rambu-rambu. Inggih. Jadi kita tuh aturan supaya kita jangan talibat lawan hal-hal yang kada baik. Lawan pulang itu mualah penyakit jo nih. Bujur. Kayak karena rancakan bepander, karena rancakan keramput kena akhirnya kita juga nang
tasandung. Nah, ini Bujur. banyak nih ulun lihat di media macam nih pina ya bahasa ulun komen-komen yang kada mendidik, komen-komen membullying dan juga bahasa sambatan. Inggih. Nah, jadi bentar deh. Dulu kita mulutmu harimaumu, nih tanganmu harimaumu. Asli dah Nah, sebujur. jangan kita. Jadi jangan jua pina musti. Inggih. Namun seorang nang kada ahlinya jangan jua mau pander. Inggih. Karena banyak di bahas Sunang tuh pina mengaras. Maka mengarasnya ini luput. Nah itu bang, sudah karas luput. Luput kemudian kada ada dasar pengetahuan. Nah itu. Nah, jangan kita. Nah, Dan di agama kan menyuruh kita meninggalkan perdebatan. betul. Kalau manusia yang kayak itu tuh kita berhadapan sama manusia yang kayak itu nah. Jadi kan ada juga istilah bahasa kita agama tuh ngarannya warnanya itu tabayun. Inggih. Boleh kita bertabayun, tapi tabayun nang kayak apa? Bujur. Artinya orang nang paham kah kada kah? Berbicara tuh dasar ilmu kah? Atau hanya beropini kah? Berasumsi? Atau mengisahkan diri sorangan? Bujur. Padahal inya kada pernah kemana-mana tadi. Kisah pale orang kisah main bola tadi. Nah, ini nonton bola aja nya. Inggih. Padahal nang dimaksud oleh tukang nang bubuhan kawan ini main bola itu ada tim kesebelasan. Inggih. Ada paloi bolanya nang ditonton. Inggih. Kadang-kadang kan dikarasi bujurinya. Bujur. Nah itu bang, sebuah kecerdasan yang kada semua orang memiliki gitu nah. Iya, itu kehebatan si paloi. Inggih. Aku juga paloi kadang menonton orang main bola. Aku menonton Bola. Kada salah. Kada salah. Bujur bolanya ada yang ditonton. Cuma ampun paloi kada kau di debat. Inggih. Kalau nang kawannya tadi main bola itu ada timnya. Iya. Kesebelasan apa? Siapa pemainnya? Menit keberapanya mencetak? Kan banyak pertanyaan toh. Inggih. Tapi ketika paloi mengunci kata-kata itu dengan istilah bola, habis. Habis. Siapa yang kau membahas? Karakawa. Aku sambil nonton bola aja paloi sambil makan jagung, makan kacang, makan cemilan-cemilan lah kalau bahasa ini. Inggih. Artinya orang kada kau membahas, tetapi substansi ampun palu itu skakmat Jujur. nonton bola, habis Jujur. kisahnya. Ada si Garbos itu mah Bang Muha mengaras. Kamu di mana lo yang malam tadi di perumahan? TV kada ada, listrik kada ada. Kisah bola, aku aja palu mengisahkan bola, bukan mengisahkan orang main bola. Inggih. Kalau yang ngarannya main bola itu ada timnya, tapi kalau mengisahkan bola itu objeknya, barangnya. Kada kok dibahas. Sama tuh anu kisah kok tambah sedikit lah. Inggih. Orang anak nukar sate ke kawa. Heeh. Paksa mencium baunya. Mihingot kan tak dia dicacap banyak roti. Tapi mencium bau sate. Iya. Nah, sekalinya ampun sate ini sangat kionya bayar. Apa ikam mau ambil anu kok? Nah, kisah nih. Inggih. Nah, ringkas kisah. Karena di karasi urang aduannya bayar. Lalu mengadu mencari keadilan. Inggih. Lima mencari keadilan, udah dapat nang ahli pun Abu Nawas. Iya. Tahu Abu Nawas bang lah, versi Oke. Palu lain lah. Gimana akan bayar situ? Tanginya, akunya duit itu ku kembalikan juga kaina karena punya segitu bang lah. Duit itu tolong kemari. Karena ini barangnya barang gaib, duitnya pun harus gaib. Inggih. Berapa aja palui? Jangan aja si Abu Nawas. Harganya tadi 5 dinar atau 5 dirham. Dibuat jadi ceper. Inggih. Ceper halus. Dikuncangnya. Sudahlah pengen mengadakan 5 dinar tadi. Inggih. Sudah. Nah jadi impas. Karena nang dihirup gaib. Bayarnya pun juga harus gaib. Gaib. Karena nang dihirup tuh rasa. Inggih. Bayarnya juga Pakai rasa. rasa. Itu sama tadi saya palu ya tadi. Inggih. Kada kau dibahas. Bujur. Bagi apa aja ahli hukum kada kau membahas. Inggih. Bujur jadinya. Nah artinya apa? Nang tukang anu nih kada ilmu juga. Nyata-nyata tuh barang nang menghirup juga hakun membayar. Inggih. Nah jadi perlu juga dalam pengetahuan itu kita ada pengetahuan lah. Iya. Supaya jangan pakum lah. Nah itu dengan sanak Pro 4 Suara Budaya Banjar tentang si Palui Pina Musti. Kalau ada anak berkisah lagi nih. Inggih, silakan anak bergabung di Silakan gabung. 0895 3405 0959 lawan juga di 0511 3252 602 dan sanak atau mungkin mau ngomen di YouTube adakah
mengomen di YouTube Ya, biasanya ada juga kalau lah. ya Ada. Oh, kami melihatnya dulu nah. Oh, belum ada. belum Bedanya ada. banyak yang menyimak Pak Haji. Ya. Karena kan kalau kita berkisah tentang hal-hal yang ada sedikit berbau apa namanya jurang tuh mahalabiu ini kan kada semua orang kau menalar cepat. Nah, karena kan harus mengali-ngali dulu nih apa gerang kisahnya nih kayak itu nalo. Iya. Jadi memang kecuali sudah orang-orang yang sudah ahlinya cepat aja langsung menangkapnya, oh ini kisahnya tentang ini kayak itu. Nah kadang kan kayak itu juga, wah ini Pak Haji maksudnya di dunia kita Nggih. yang sekarang ini nih Nggih. ada orang yang kadang tuh jurang tuh melempar bola panas kayak itu Iya. tapi memang sebenarnya faktanya ada tapi memang pesannya tersirat. Nah ini kan kadang yang kadakawa apa jurang tuh ya lah kadakawa dinalar oleh banyak manusia kayak itu nalo. Iya, Jadi iya. akhirnya lalu kisahnya simpang siur kada jelas jadinya Pak Haji. Nah ini kan terjadi wah ini nih Iya, iya. akhirnya kan banyak yang kayak isu-isu dipadahi inilah hoak lah apa segala, padahal sebenarnya kalau dirunut-runut memang ada. Tapi cara pesannya cerdas, yang menyampaikannya tersirat kada tersurat itu tadi. Nah kayak apa nih Pak Haji? Jadi sebenarnya dalam penyampaian berita atau suatu kabar itu memang ada yang namanya strategi. Oke. Kalau aku tuh ada teori ngarannya Oke. dalam pembelajaran dulu lah. Oke. Pemecahan masalah, pengambilan kesimpulan. Jadi P3K lah kalau bahasa ini, bukan P3K pegawai lain. Nah, ngaran pemecahan masalah, pengambilan kesimpulan itu nang kayak ini. Fakta itu ada. Tapi kalau fakta itu dibuka ke ruang publik, nah itu dianggap nanti pencemaran nama baik dan sebagainya. Lalu ini menyampaikan dengan cara bahasa simbolik Oke. supaya orang banyak tuh bertanya-tanya. Kalau inya vulgar Oke. itu kan aib orang toh. Bujur. Nah, lalu membungkus apa namanya fakta itu dengan cara apa ngarannya biasa amsal. Oke. Nah, kalau bahasa Banjar tuh ada warnanya ngarannya beparnom. Nah apa itu lu belum paham lagi tuh Nah. Beparnom tuh. Beparnom itu maksudnya dia menggunakan bahasa amsal tadi. Oke. Artinya perumpamaan. Oke. Umpamanya warna ikam ini. Padahal itu sebenarnya memang Bung Awan mengalami. Iya, jelas tujuannya. Ya, tujuannya jelas. Oke. Tetapi dia menggunakan bahasa umpamanya Bung Awan ya ada seseorang. Padahal yang dituduhnya tuh. Iya juga. Nah, Oke. itu kadang-kadang strategi. Oke. Nah, tetapi bagi orang yang peka, makanya sebenarnya dilematis lah. Oke. Kalau kita bicara di ruang publik itu, apalagi mengenai apa namanya aib atau apa namanya sisi gelap seseorang, bahasa Oke. ulun lah. Jangan sampai kita itu sebenarnya. Kalau yang bujur aja artinya gibah, Oke. nang kada bujur ngarannya fitnah. Nah, jadi kita dua-duanya kada baik. Oke. Jadi bagusnya kita menasehati orang tersebut kalau memang hendak juga jangan di ruang publik. Betul, berduaan aja. Berduaan aja. Ya bahasa Banjar tuh pander pinggiran aja lah. Oke. Supaya jangan terjadi hal-hal yang kada diinginkan. Nah makanya termasuk juga madihin. Oke. Madihin juga hati-hati juga kita. Bahasa-bahasa yang kita gunakan. Yang kadang-kadang menurut kita guyonan. Oke. Tapi bagi orang itu bisa menusuk dan sebagainya. Nah ini kita harus kita jaga. Apalagi di zaman yang bullying lewat, ya mohon maaf media sekarang ini. Jangan sampai seni dijadikan tempat untuk membuli secara tersirat tadi lah Pak Haji lah. Benar itu lo jaga. Oke. Makanya kadang-kadang aja mau kita kadang menyesuaikan dengan audiens ya. Oke. Kita kada payu Pak Ejar. Kada diundang orang lagi, ya macam-macam sudut pandang orang tenak kayak Oke. kita. Bujur. Ada yang berlelucuannya senang, ada yang nasehatnya, ada daya spontanitasnya, ada wawasannya, ada kecerdasannya. Nah tinggal kita aja lagi mengemas dengan baik. Kalau memang seorang seniman sejati itu dia bukan hanya materialistis, tapi ketika dia menyampaikan sesuatu yang baru, sesuatu yang memberikan apa namanya pencerahan, makanya orang Banjar tuan banyak bisa nasihat. Oke. Nah, apalagi nang viral nih.
Nang artinya apa namanya tradisi diangkat ke layar lebar nih. Iya, benar. Nah ini ramai sekali komentar. Kalau bagi ulun kan, ulun bahari sudah mendengar cerita tuh lawas. Oke. Nah, kemudian ada ya harus kita sambat judulnya, ada minyaknya, Oke. ada kepercayaannya, ada unsur mistisnya. Nah, ada juga apa namanya, banyak sekarang menjadi komentar di kalangan-kalangan remaja, bahkan kalangan yang berpasangan. Ada juga yang vulgar tadi. Mendajar, hakun jadi A daripada jadi C. Nah, ini kan bahasa ulun nih. Kalau saya kita ungkapkan anunya lah, pesan katanya. Ujar kita, yang namanya agama itu hadir dalam sebuah bangunan rumah tangga itu ada 3. Makanya sakinah aja. Mawaddah, rahmah. Nah, sakinah itu litak lapu, kecenderungan itu adalah kita karena jenis yang berbeda. Tentu kita memilih pasangan kita itu ada sesuatu yang bisa memberikan ketenangan. Kalau kita memilih sesuatu itu kita kada tenang mengelolanya, berarti kita salah pilih. Nah di sini litak lapu tadi. Nah di sini kalau kaitan jangan kita pinang musti juga pulang. Di rumah tangga kata kalau itu juga jangan sampai bola sampai mintua sarek lah, jiran tetangga sarek. Nah kan biang dalam cerita yang sekarang jadi apa namanya viral itu, bahkan sudah disaksikan orang, bukan masalah yang mistiknya, tapi apa? Kau membaca itu bahwa kata-kata itu menusuk ke perasaan seseorang, sehingga seseorang itu berbuat nekat untuk mengambil jalan ketenangan yang dianggapnya itu mistis. Nah itu pesan anunya lo lihat di situ. Nah jadi bagus juga itu sebenarnya kalau kita menganalisis secara dalam. Artinya dari akar tradisi diangkat ke ruang publik, sekarang menjadi konsumsi publik. Banyak komentar-komentar Bung Awan lawan ulun betakun juga. Kayak Bapak Haji aja menurut pian. Nah ujar ulun itu ngarannya mitologi Banjar. Ya juga tadi kisah Isra lihat tuh bisa bujur, bisa kada kan. Gitu. Tapi itu ada syarat nasihat di situ. Bujur. Nah, kalau kita orang yang mohon maaf berpendidikan, kita ambillah syarat nasihat itu dahulu. Nah, itu yang penting. Nah, kita ini itu Pang tadi maksudnya jangan, kalau dari film itu kan memang berprasangka berdahulu, kalau sekalinya akhirnya prasangka itu salah. Ya. Nah, lalu akhirnya salah jalan, kira kau lagi dia dibelikakan. Dawa. Dan tapi ulun ada satu lagu Pang Pak Haji yang bujur-bujur. Ini kan ini salah satu kearifan lokal kita orang Banjar kan, minta rela Pak Haji. Iya. Nah, dan itu si Jeffnya ini Pak Haji memang mulah lagu itu mulah apa ya lah, jadi model kayak akhir dari film itu tadi, bahwa nang bini ini akhirnya minta rela karena sudah melakukan hal-hal yang sudah di luar batas kewajaran karena itu tadi saking cintanya. Nah itu Pang, kita karena kojo cinta lawan dunia benar Pak Haji lah. Cuma ulun lihat lirik lagunya tuh lah. Ulun keingatan Mbak Andi. Jadi nang kayak langit rungkang, bumi rungkang. Itu memang mantra. Ya, mantranya itu. Jadi ulun masih ingat jika kanakan ulun beri contoh sedikit lah. Nusiti tambu tergantung surya alam, baju alam, badro alam, ya kan, nyombang langit rungkang, bumi rungkang, ya. Lalu apa melambung kada diterima bumi, kada terima alam, ya kita nanya. Nah itu lagu-lagu bahari itu. Jadi Jeb nih masuk bagus Yono, senang mendengar. Makanya Julun cerdas mana Jebnya sampai dapat chemistry-nya itu. Makanya itu Julun. Dan itu yang menjadi endingnya. Jadi alur cerita itu kalau didukung dengan mistik, musik yang menyentuh, orang terbawa. Bujur. Nah ini satu kelebihan dari film tadi. Artinya, tapi kada pindah musti penglan kayak kadang kita mengomentarinya dengan sudut pandang budaya lah. Artinya budaya kita ini dengan kondisi alam yang rawa. Bujur, itu kental banget di sana. Yang biasanya syarat kan kalau horor itu biasanya di hotel. Atau di pasar, atau di tengah perkotaan. Ini horornya berada di daerah di Sungai Rawa. Kemudian dia menyandingkan antara budaya sungai, budaya kota, kemudian
budaya apa namanya pedalaman, pesisir, bahkan di rawa. Nah ini eksotis ngarannya. Bujur. Dan kawanan ulun kan betakun kayak kereda horor-horornya wan jadi kayak gitu. Jadi ulun kembalikan lagi bahwa julun lo bahwa kuyang itu memang bukan hantu. Ya. Tapi memang itu adalah manusia jadi-jadian. Jadi memang di film itu dia menampilkan sosok si kuyang tadi istilahnya yang memang zaman dulu memang kayak itu adanya. Ulun masih lagi halus nang kami menghargai kayak gitu dan memang desa bujur ada Pak Haji sampai darahnya tuh titikan di atap-atap rumah di parak-parak rumah kami itu dasar bujur ada kayak gitu. Nah waktu itu memang pas lagi rami-raminya orang yang maanu itu karena emang dulu apa jurang tuh masih banyak loh bakajan namun tahun 90-an kan masih banyak loh Pak Haji. Nah dan istilahnya kita ini kan memang merasai di zaman itu dan tahu bagaimana horornya tuh memang bukan horor yang mencekam yang kayak kita takutan ada hantu penampakan. Enggak. Malah horornya kita tuh malah kita hargai. Iya. Artinya sebenarnya dia itu bukan sosok hantu yang dianggap adalah mengerikan. Tetapi dia sosok manusia yang dengan ilmu mistiknya dia mampu meninggalkan jasadnya untuk mencari tumbal. Bujur, cari darah, bisap darah. Tumbal itu dapat, dia awet muda lagi. Bujur. Bagi yang mengkaji kekayaannya berlimpah. Bagi dia mencari ya kecantikan, kebungasan sebagainya, dia semakin awet muda. Bagi yang dia mencari kasih sayang, artinya tambah lengket. Nah, itu sebenarnya pesannya, makanya ada minyaknya. Bujur. Nah, itu adalah budaya lah. Tapi dalam sisi agama Islam juga perlu dipertimbangkan hal-hal itu yang dilarang. Nah, jadi sahabat budaya, tite himung juga lah dengan yang viral saat ini. Lawan juga si Palu ya tadi membaca berita dengan Pina Musti. Nah, kemudian juga ada pilihan kata yang menjebak. Bujur. Bahasa Banjar itu mahalabiu. Nah kita juga harus cerdas. Kadang-kadang bahasa mahalabiu itu jangan sampai juga menjatuhkan orang atau merugikan orang. Bujur. Kalau kayak Palu itu kan merugikan bang lah. Ini mengundang kawanannya makan. Nah bujur. Nah itu bagus saja. Nah mahalabiu itu aku pernah kejadian. Ini kejadian bujur. Tapi harus aku sambat kan lah. Tapi sebagai etibar. Mang jar. Umpatkah menyubarang jar. Pian sekali-sekali jangan mencoba pandai ini di tengah orang sungai. Kalau menyubarang di tengah darat kada apa-apa. Nah, Sidin ketika mendengar menyubarang itu orientasi pikiran sih kemana? Ke seberang sungai. Ke sawah. Ke sawah. Nah, lalu mendengar menyubarang tadi Sidin bulik. Ambil tajak itu nang parang nang menggolop. Nah, pajak, ambil bekal, mengangkat mesin, menyahan mesin, basangu, gasan, begawi, termasuk konsumsi dan sebagainya. Tulak, sampai dari rumah tuh kan menyeberang tuh ada jalan. Kalau bahasa Banjarnya kartak, kartak hanyar aja, kartak hanyar atau umpamanya setrat, nang ada bahasa Inggrisnya lah. Street kan, setrat. Nah kawan tadi mahdangi karena disangka nang membawa barang tadi, warna ini menyeberang ke sungai, pakolotok kan. Kalinya nimba diragapnya sampai menyeberang jalan. Nah sampai aja. Nah ini warna berbahaya. Karena apa? Orang mengartikan yang sebenarnya itu adalah perlu perjuangan. Bujur. Kalau sahibar pander aja kan ada bapak. Nah ini warna yang bisa bakal lahir nih. Nah ini yang aku beri aja hati-hatilah. Bahala biu kalau pina mohon maaf lah situasi orang pada waktu kada stabil. Bujur lagi stres kah sudah. Nah itu nang kadang-kadang nekat toh. Lalu terjadi tindak kriminal. Nah itu bahaya. Jadi kita sekali lagi sahabat budaya. Nah karena ini madihin sair berkisah, sair madihinnya di akhir kita simpulkan. Nah siap, silakan Pak Haji.
nyamannya nyaman-nyamannya si iwak kaloe bana makan di sore hari Assalamualaikum, salam nang pertama. Kisah si Paloi malam ini tema. Ambil kesimpulan sebuah ceritanya. Jangan pinam musti atau batutur kata. Kata Bung Awan tadi dalamlah kisahnya. Tangan kita itu harimau kita, kadang mahala biu, lain pulanglah tafsirnya. Hati-hati menggunakanlah media, jangan sampai menghina atau membullying saudara kita. Terima kasih Abah Sofian di Palai Hari, Sidin menyumbang kisah jua malam ini. Kisah sepak bola Palui menyahuti, ujar kawan-kawannya di mana ikan menonton TV. Ujarnya di Baru daerah Pahumaan bola itu diitihi, bukan main sepak bola tapi maitiha bola, bagantunglah lawan tali. Karena waktu sudah kadang maijinakan, mohon maaf pandangar barataan. Jangan pinam musti ini membahayakan. Mudah-mudahan jadi pembelajaran. Lalam arbakaina kita bertemuan pulang. Salah dan khilaf mohon ulun dimaafkan. Ilahi awan basatup langsung berhenti. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.